Kalau misalnya tidak boleh diperiksa kayak gitu punya, kita mencurigakan orang-orang terdekat justru. Bahkan di dalam KUHP ya, KUHP hukum pidana itu ada pasal 222. Barang siapa menghalangi pemeriksaan itu bisa dipenjara 9 bulan. Oh, berarti kalau titah polisi itu otopsi nggak ada alasan. Iya, makanya kan waktu itu kan saya argumen sama polisi, Pak, ini kekuasaan Bapak. Kalau Bapak bilang otopsi, dokter forensik pasti otopsi. Kalau Bapak bilang enggak, ya enggak lah. Kan Bapak yang punya kuasa. Oke, sekarang kita balik ke aturan nih, Dok ya. Ini kan kita kan ada tradisi di Indonesia juga ya, kita ngomongnya. Di Indonesia kan keluarga kan paling sering tuh nggak mau diotopsi gitu. Tetap walaupun keluarga bilang nggak mau, secara hukum itu boleh diperbolehkan. Jadi gini, di dalam KUHP itu ada pasal berikutnya. Polisi punya tugas meyakinkan keluarga tentang perlunya otopsi. Kalau dia masih belum mau, harus diyakinkan lagi, itu tugas polisi. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya sana itu polisi dikasih waktu 2 kali 24 jam. Jadi mayat dikasih ke dokter forensik. Dokter forensik cuma periksa luar, itu haknya dia periksa luar. Nggak boleh periksa dalam, walaupun mintanya otopsi. Ditunggu 2 kali 24 jam. Kadang-kadang keluarga nggak ada. Tapi kalau keluarga ada, polisi harus nerangin. Tapi bukan minta izin ya, mohon maaf. Menjelaskan, menerangkan. Bukan minta izin. Bukan. Artinya boleh polisi menetapkan bahwa ini harus di. Iya, karena mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang mungkin jadi tersangka. Itu loh. Oh. Itu kriminal mainnya begitu. Jadi makanya kewenangan ada pada polisi. Nah makanya kan mestinya seperti itu. Kalau dalam 2 kali 24 jam tidak ketemu keluarga, dokter forensik wajib melakukan otopsi tanpa minta izin siapapun. Gimana? Sorry. Kan setelah diperiksa luar, jenazah dikirim, masuk kamar jenazah. Tunggu 2 kali 24 jam. Tunggu surat keluarga, itu bukan izin. Tapi saya keluarga dari ini mengetahui bahwa keluarga saya akan diotopsi. Soal mengetahui doang bahwa diotopsi, baru kita otopsi. Tapi kalau dalam 2 kali 24 jam dia nggak ada datang keluarga, kita boleh otopsi langsung. Dokter forensik boleh otopsi langsung. Polisi. Pertanyaannya, kenapa kasus Mirna itu tidak diotopsi padahal kasusnya begitu heboh? Ya, nanya polisi lah, jangan nanya saya. Karena itu kewenangan, saya bilang sama dia, ini kewenangan Bapak. Dokter forensik kalau suruh periksa luar aja. Walaupun hari ketiga tuh kenapa nggak diotopsi gitu punya? Ada suratnya kan, ada suratnya minta otopsi. Nah, keluarganya menolak. Tapi kan ya itu rumah sakit Polri ya. Rumah sakit Polri dan yang meriksa tuh polisi juga. Pertanyaan saya, seberapa lama sih kita bisa mengotopsi? Kalau misalnya 3 hari masih bisa ketemu harusnya? Nah dokter forensik tuh diajarin, udah jadi tinggal tulang belulang pun sih oke. Kalau 6 bulan habis pasti sidang tuh 6 bulan tuh. Tahu nggak berapa lama yang paling lama saya melakukan otopsi? 55 tahun sampai 60 tahun setelah kematian. Masih bisa? Loh, saya periksa tulang sadada Jepang di Papua tuh 55 tahun setelah dia meninggal. Jadi kalau misalnya, sorry ya saya ngomong ya, kalau misalnya sekarang nih kita bongkar nih mayatnya, masih bisa diotopsi? Tapi ada tapinya. Apa? Makin lama waktunya, makin sedikit yang ketemu. Iya, Ya, tapi masih bisa? Iya, kalau diotopsi bisa. Tapi masalahnya racunnya ada di situ nggak? Tergantung jenis racunnya. Tergantung jenis racunnya. Misalnya contoh, kalau orang dibacok, itu kalau bacok kena tulang, ya sampai tulangnya masih 30 tahun, 50 tahun. Ini kan 7 tahun ya? Ini 7 tahun ya? 2016 kurang lebih 7 tahun ya? Apa yang terjadi pada suatu mayat yang dikubur dalam peti selama 7 tahun, apa yang terjadi dong? Apakah sudah terjadi pembusukan sempurna? Masih bisa dilihat otaknya, paru-parunya? Kita kan mencari penyebab kematian lain dong, salah satunya itu kan. Ya, tapi kalau masalahnya gini, cyanida itu ada di jaringan lunak, bukan di jaringan kerat. Kan kita kan kalau misalnya kita bongkar nih ya, kan kita kan mencari cyanida, atau yang kedua kita mencari penyebab kematian lainnya, ya kan. Anggaplah kita cari cyanidanya, soalnya kalau misalnya dokter nggak ketemu cyanidanya, nanti ada selentingan lagi kan. Oh iya kan sudah bertahun-tahun hilang kan kayak gitu. Iya, kan? Makanya saya bilang sebenarnya tidak perlu digali pada kasus ini, karena kenapa? Yang paling gampang